Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih mentadaburi Kitabut Tauhid, di mana muallif rahimahullahu taala menjelaskan dalam dalil yang disebutkan dalam Kitabut Tauhid sampai pada ungkapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menekankan dalil yang sebelumnya, di mana beliau menyebutkan man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatimuh falyaqra qaulahu ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qaulihi ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang menginginkan untuk melihat apa yang diwasiatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di atasnya terdapat khatimuh, yang di atasnya terdapat stempel dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia membaca firman Allah, Qul ta'alau, yaitu surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat tersebut dikenal dengan ayat Al-Wasaya Al-Ashar, ayat yang memuat 10 wasiat yang telah dijelaskan pada pertemuan terdahulu. Di antaranya wasiat yang pertama tentang menjauhi kesyirikan. Tidak bolehnya kita uququl walidain. Tidak bolehnya kita membunuh anak-anak. Tidak bolehnya kita mendekati fawahish, perkara-perkara keji yang nampak ataupun yang tersembunyi. Juga tidak boleh kita membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenamnya, tidak boleh mendekati harta anak yatim. Yang ketujuhnya, wa auful kaila wal mizan, hendaknya menyempurnakan timbangan, menyempurnakan takaran. Dan yang kedelapan, idza qultum fa'dilu, ketika berkata hendaknya berbuat adil. Kemudian juga diantaranya yang kesembilan, yaitu dengan ahad Allah, dengan perjanjian Allah, hendaknya menunaikannya. Dan yang terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala, ikuti jalan tersebut. Perintah untuk mengikuti jalan yang lurus. Di antara maksud jalan yang lurus dalam ayat tersebut tentu wasiat-wasiat yang disebutkan tadi. Wasiat yang pertama dan utama yaitu wasiat untuk menjauhi kesyirikan, menjaga tauhid. Karena itu jalan yang lurus. Tanpa itu maka akan menyimpang seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'us subula, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyimpang dari jalan yang lurus. Di sini Allah perintahkan agar kita bersatu. Tapi persatuan yang dimaksud yaitu bersatu di atas jalan yang lurus, menginjakkan kaki kita di atas jalan Allah, jalan Rasulullah SAW. Dan tatkala meninggalkan jalan tersebut, maka kita masuk kepada orang yang memecah belah dalam agama, bercerai-berai. Sehingga wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Akibatnya fatafarraqu bikum an sabilih, maka berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengikuti jalan yang lurus, bersatu di atas jalan yang lurus, itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan makna persatuan. Di antaranya melaksanakan wasiat yang ke-10 dan yang atau wasiat 10 wasiat tersebut, dan yang paling utama adalah tauhid, menjaga keimanan. Rasulullah SAW pernah menjelaskan hadis ini dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Beliau menggariskan satu garis yang lurus di atas tanah, kemudian menggariskan garis di samping kiri dan kanannya yang banyak. Seraya menunjuk kepada garis yang lurus, beliau mengatakan hadza siratullah mustaqimah, ini jalan Allah yang lurus, yang wajib kita mengikutinya. Kemudian menunjuk kepada jalan-jalan yang garis-garis yang di samping kiri dan kanannya, seraya mengatakan hadhihi subul, dan ini jalan-jalan yang lain, jalan-jalan yang menyimpang. Tidak ada di setiap jalan kecuali ada syaitan yang menyeru kepadanya. Maka ikhwati billah, kewajiban kita menempuh jalan yang lurus, di antara jalan tauhid,
Ini menunjukkan atas wajibnya tauhid, dan ikhwafillah rahimana wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita satu pelajaran yang sangat penting, yaitu kewajiban kita mengikuti jalan Rasul, jalan para sahabatnya, karena itulah jalan yang lurus. Dan ungkapan Ibnu Mas'ud di sini menyebutkan bahwasanya Rasulullah, seandainya beliau memberikan wasiat, maka tidak akan keluar dari wasiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ini, karena setiap ayat Allah menyebutkan dzalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun, dzalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun, dzalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Itu diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian berakal, berfikir, agar kalian mengambil pelajaran, dan agar kalian bertakwa. Dan ini diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud ketika Ibnu Abbas mengatakan ar-raziyatu kullar raziyah, sesuatu yang sangat besar tatkala menghalangi Rasulullah dari mewasiatkan sesuatu kepada umatnya sebelum meninggalnya. Maka Ibnu Mas'ud dengan dalam ilmunya, beliau mengatakan bahwasanya seandainya Rasulullah memberikan wasiat, maka tidak akan keluar dari wasiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya tersebut. Demikian ikhwati fillah, wallahu a'lam.